Kami persilakan. Wa'ala bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Mushola Miftahul Jannah yang sama-sama kita hormati, dan Dewan Penasehat. Dan yang kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besar semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kondisi Mushola Miftahul Jannah pada saat ini sedang rehat teras. Alhamdulillah, insyaallah bentar lagi sudah selesai. Targetnya sebelum puasa tahun 1455 Hijriah teras kita sudah berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kami ingin melaporkan bahwasanya di lingkungan kita, khususnya Mushola Miftahul Jannah sekitarnya itu, dan insyaallah akan ada tenda dan seperangkatnya dan lain-lain. Pembelajaran untuk kita semua. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu ini nak dipantun dulu baru semangat bicara. Ya, karena dari ketua musola tadi kami kasih pantun dikit. Mancing ikan dapat anak senang, dimakan dengan tempoyak dan sambal mata. Bapak Ibu jawab salam yang semangat. Saya doakan semoga masuk surga. Diulangi lagi Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak kepengen masuk surga. Tanya dengan ibu-ibu dulu, ibu kepengen masuk surga Bu?
Pengen cepat, pengen lambat. Lambat pasti. Kalau pengen cepat ada syarat. Syarat masuk surga mati dulu. Kata ibu ini gawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, para asatidz, para ustazah hadir bersama kita, guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Ali, kemudian juga hadir bersama kita Ketua Musholah Miftahul Jannah ananda kami Muhammad Khodori MPDI. Beliau ini Bapak Ibu adalah santri kami, santri alumni Pondok Pesantren Mazhar Illah. Juga istri beliau juga hadir, juga anak kami, jadi sama-sama santri. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Ketua RT 03, kemudian segenap para orang tua kami, para sesepuh dede sepuh, bapak-bapak yang hadir di majelis yang mulia ini, serta juga hadir yang telah mengiringi kemeriahan acara pada malam hari ini ke Hadrat Nur Al-Quran. Juga yang kami muliakan, yang kami hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat semuanya, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan pada malam hari ini, sebab acara peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, amin. Allah hilangkan penyakit-penyakit kita, amin. Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hati kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menapaki jalannya yang lurus, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya cintai, yang saya muliakan, malam hari ini saya merasa berbahagia sekali, merasa bangga hadir di tengah bapak ibu di musholah yang begitu indah ini. Nyaman kita rasakan, enak dipandang mata oleh kita. Mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini mengantarkan kita untuk sering rajin datang ke musholah yang kita cintai ini. Informasi dari ananda kami Khodori ini selalu betul berarti, mulai dari subuh sampai zuhur penuh terus sampai melimpah ruah. Mudah-mudahan semakin cinta kita dengan masjid, semakin dekat kita dengan musholah, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman bagi kita. Ibu bapak yang saya cintai, yang saya muliakan, kita bicara Isra wal Mi'raj. Kita ambil dan kita petik beberapa hikmah di antaranya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, bapak ibu, perlu kita ketahui bersama ada penyebab.
mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya yang saya baca ada dua sebab kenapa Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, dijelaskan dalam kitab Nurul Yakin karangan Syekh Muhammad Khudoni, tapi bukan yang ini. Nama kitabnya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah sebagai tasliyah. Tasliyah, kalau bahasa kitanya hiburan. Kenapa sebagai tasliyah? Dijelaskan oleh beliau pada tahun ke-11 daripada kenabian Nabi, Rasul diuji oleh Allah dengan dua ujian yang besar. Satu, di tahun tersebut Rasulullah ditinggal wafat oleh istri beliau. Yang tinggal siapa? Istrinya. Siapa namanya ibu istri Nabi? Siti Sayyidatuna Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, istri yang paling disayangi oleh Rasulullah. Perjuangan Sayyidatuna Khadijah besar terhadap perjuangan Islam. Sayyidatuna Khadijah itu adalah orang yang terkaya di kota Mekah pada masa itu. Sepertiga kota Mekah itu kepunyaan Siti Khadijah. Menikah dengan Rasulullah, berjuang dengan agama Allah, tidak tersisa hartanya untuk berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-11 atau ke-10 daripada kenabian Nabi, beliau wafat. Kalau model istri yang cak ini, wajar kalau suami sedih, Pak. Bu, ada tak model-model kita nih, model istri tipe Sayyidatuna Khadijah? Alhamdulillah. Kalau di Permai 17 ini Khadijah berjuang ikut suami, ditinggal oleh bini yang macam ini. Bapak ibu sedih tak? Bapak kalau punya istri yang berjuang bersama, hidup mati, senang susah bersama, dengan wajah selalu memberi kecerahan kepada suami, ada duit, bahagia. Tak kata duit, dikuatkan hati suaminya. Kalau istri macam ini meninggal, apa? Ada yang bertekad tidak galak kawin lagi berarti. Kenapa? Susah mencari istri yang sebaik ini. Ketika Rasulullah SAW di umur 40 tahun, kebiasaan Nabi kita di bulan Ramadan, beliau itu menyempikan diri, menyendiri, Pak, naik ke gua-gua. Gua Hiro, favorit Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mendapat wahyu pertama, Rasul kan dipeluk oleh malaikat Jibril. Untuk apa dipeluk? Untuk diajarkan membaca. Pelukan pertama, pelukan kedua, pelukan ketiga, akhirnya Nabi kita bisa membaca. Ulang Nabi saking ketakutannya, Bapak Ibu, di rumah disambut oleh Siti Khadijah dengan menyenangkan. Kata Nabi kita waktu itu, yang istriku, aku rasa nak demam ini. Ngapo? Entah tadi dipeluk oleh siapa di Gua Hiro. Siapa yang meluk erat sampai hampir-hampir tidak bernapas saya dipeluknya. Rasanya sekarang kepengen demam, sakit. Oleh istrinya, Pak, diambil selimut, kemudian dikasih motivasi, dibuatkan makanan minuman yang hangat. Ada Pak istri kita seperti itu? Alhamdulillah. Di Permai ini tidak ganti yang tidak.
Sehingga laki balik pegawai, kopi sudah siap, makanan sudah siap. Belum ditanya dapat duitnya kan? Belum. Kaget. Yang penting nyamunya atau hadir dulu. Nah itu tiba-tiba istri mirip dengan Siti Khadijah. Ibu bapak, bersedih Nabi kita Muhammad SAW atas wafatnya istri beliau Siti Khadijah. Ternyata di tahun yang sama ujian berikutnya datang kepada Nabi kita Muhammad. Allah wafatkan pula paman beliau yang sangat kasih dan sayang dan sangat membela terhadap diri beliau. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Wafat dua orang. Khadijah adalah orang yang menyokong secara harta atas perjuangan Nabi. Paman beliau Abu Thalib adalah orang yang support, yang menyokong terhadap perjuangan Nabi. Bahkan jiwa raga Nabi ada pada jaminan Abu Thalib atas orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Siapa yang ingin mengganggu Nabi Muhammad, pamannya lah dulu yang maju ke depan. Bahkan pamannya mengatakan, hai penduduk Mekah, siapa berani yang ganggu Muhammad, maka harus berhadapan dulu dengan saya. Pada tahun itu meninggal, Pak. Sedih Nabi kita, penyokong untuk perjuangan secara harta, dana, yang mendanai perjuangan ini wafat. Yang menyokong secara mental, yang menyokong secara keberanian wafat. Maka tahun itulah disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka sebagai penghibur dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita diisra-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pertama ibu bapak, kalau lagi bersedih istri-istri kita minta ajak hiburan dikit. Setuju? Kalau lagi suka, lagi tidak senang, tidak bahagia adanya di rumah, minta sama suami untuk diajak hiburan. Cocok Pak? Cocok. Nah, ibu yang dapat cocok. Bapak belum tentu, jadi bapak mikir-mikir dulu nih. Cocok bagi ibu belum cocok oleh kantong mungkin. Artinya apa ibu bapak perlu yang namanya hiburan juga kita ini. Hiburan sekali-kali. Cuman jangan hiburannya datang ke tempat-tempat yang maksiat. Hiburannya Allah contohkan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi bu cocok kata suami-suami tadi hiburan kita tak. Dari mana? Dari masjid agung ke masjid agung. Maka kalau bapak-bapak ada ngajak anak keluarga bini ke masjid agung, memang ada referensinya hiburan cukup di masjid lain. Amanah yang paling dekat hiburan itu musola Pak. Kalau bini lagi sumpuk di rumah, ajak dia kita hiburan, kemana? Ke musola. Referensinya minal masjidi ilal masjid, dari masjid ke masjid. Artinya apa? Kalau masjid ibu bapak tempat yang baik, maka referensi kita ketika kita ingin menghibur diri, datanglah ke tempat yang baik. Salah kalau datang menghibur diri ke tempat yang tidak baik. Ada orang yang menghibur diri datang kemana Pak? Bar, diskotik, atau ke klub-klub malam. Salah. Yang paling tepatnya untuk menghibur diri, datang ke tempat yang baik, datang ke tempat rumahnya Allah, yaitu masjid. Mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah diselamatkan Allah? Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan karangan Syekh Utsman Al-Mughawi. Beliau menyebutkan bahwa terjadi perdebatan antara bumi dan langit. Jadi ibu bapak, yang namanya perdebatan bukan kita orang.
bukan manusia lain. Bumi langit pun pernah berdoa, cuma tidak pernah didengar oleh kita. Apa perdebatan mereka berdua? Bumi mengaku lebih mulia daripada langit. Langit pun mengaku lebih mulia daripada bumi. Kata bumi langit, di perutku ada Baitullah, Ka'bah. Maka kalau tak hitung-hitung lebih mulia aku dari kau. Nah, kata bumi, puji langit, belum seberapa bumi. Kalau kau di perutmu ada Baitullah, di perut saya ada Baitul Makmur. Kalau Baitullah itu Bapak Ibu tempat manusia tawaf, Baitul Makmur di langit tempat malaikat tawaf. Jadi kalau di dunia tempat kita manusia tawaf itu ke Baitullah, Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Di langit ada namanya Baitul Makmur, di langit ketujuh. Di situ malaikat-malaikat tawaf. Malaikat beda dengan kita, Pak. Kalau Pak Ustadz Haji Muhammad Ali mungkin ke Ka'bah itu beberapa kali, lah pergi haji, lah umroh pulau. Tapi di Baitul Makmur malaikat punya satu kesempatan untuk tawaf. Setelah tawaf sekali balik tidak ulang lagi. Saking kebanyaknya malaikat Allah itu, Pak. Jadi malaikat itu punya kesempatan hanya sekali untuk tawaf di Baitul Makmur. Kata bumi kaknya melawan langit itu. Jadi mengaku pula bahwa dia lebih mulia. Kata langit, kata bumi, langit, aku ada lagi yang aku banggakan di atas perutku ini. Aku punya makhluk Allah yang paling mulia yang berada di perutku. Siapa itu? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan, mendengar cerita dari bumi ini Bapak Ibu, langit terdiam. Bingung langit, apa lagi yang nak disampaikan ini? Kalau kata bumi, orang yang atau makhluk yang paling mulia di sisi Allah ada di perutku. Lalu di perutku apa lagi? Ada apa? Surga belum, neraka belum, apa lagi? Maka langit terdiam, Pak. Akhirnya langit menangis. Kalau langit menangis hujan, mengadu dan berdoa kepada Allah, ya Allah. Kata langit, pada hari ini bumi membangga-banggakan dirinya, ya Allah, bahwa di perutnya ada seorang makhluk yang paling mulia di sisimu yang bernama Muhammad. Kalaulah memang itu benar, ya Allah, maka minta tolong, ya Allah, ajaklah Muhammad itu ke langit, ya Allah, sebagai tanda aku kepengen mulia juga seperti bumi pernah disinggahi oleh makhluk yang paling mulia di sisimu. Ini kisah dalam kitab Qur'an Nasihin. Akhirnya apa? Allah kabulkan. Allah berjalankan Nabi kita Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya itu, Bapak? Hikmahnya cerita langit dan bumi ini sebagai manusia, sebagai umat Nabi, kita tidak sepantasnya lah untuk saling membangga-banggakan diri. Jangan bangga-bangga diri, aku lebih mulia dari kamu, aku lebih pantas dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu, aku lebih dari kamu. Karena penyakit kita begitu, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, betul kita kepengen wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kadang-kadang kita kepengen bercerita tentang nikmat Allah, tapi terkadang cerita kita itu bukan hanya bercerita nikmat Allah, tapi sekaligus membangga-banggakan diri kita kepada tempat kita bercerita. Maka ibu bapak tidak jarang
Ada di antara kita yang melihat sesuatu setelah melihat sesuatu itu selalu melihat ke atas. Melihat urusan dunia, melihat ke atas. Melihat urusan akhirat, melihat ke bawah. Ini kebalikan. Harusnya dibalik. Urusan dunia kita melihat ke bawah, urusan akhirat kita melihat ke atas. Urusan dunia, contoh Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya sepeda. Kalau melihat ke atas gak apa-apa, karena di atas itu lebih banyak lagi. Ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya pesawat, sarung gitu. Kalau urusan dunia kita lihatnya ke atas, maka urusan dunia kata Nabi, lihatlah ke bawah. Punya sepeda, alhamdulillah. Tetangga sebelah belum terbeli sama sepeda. Cuma jangan namboi, mentang-mentang punya sepeda, namboi dengan yang tak punya sepeda. Bersyukur dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku sepeda. Tetangga sebelah belum kasih sepeda. Yang belum punya sepeda, lihat ke bawah. Alhamdulillah. Walaupun belum punya sepeda, tetapi kaki masih sehat, masih pacak berjalan jauh. Jangan namboi dengan yang sakit kaki. Alhamdulillah masih sehat kaki, masih bisa diajak jalan jauh. Tetangga sebelah lah ada yang berjalannya cuma 10 meter berhenti, 10 meter berhenti. Alhamdulillah. Tetangga sebelah ngomong, alhamdulillah berjalan 10 meter berhenti, 10 meter berhenti, jadilah. Karena ada tetangga yang tak pacak berjalan lagi. Syukur, syukur. Uji tetangga yang tak pacak berjalan, alhamdulillah. Tidak pacak berjalan, tapi pacak duduk, alhamdulillah. Kenapa tetangga sebelah berjalan tak pacak, duduk tak pacak duduk? Kata yang tak pacak berjalan tak pacak duduk, alhamdulillah. Biarlah tak pacak duduk, yang penting malam masih pacak tidur. Tetangga sebelah duduk tak pacak, tidur malam tak pacak. Syukur. Uji yang tak pacak tidur malam, alhamdulillah. Masih walaupun tak pacak tidur malam, makan masih kalah. Tetangga sebelah tidur tak pacak, makan tak pacak dulu. Yang tak pacak tidur, tak pacak makan, masih syukur kepada Allah, alhamdulillah. Biarlah tak pacak makan, biarlah tak pacak tidur, yang penting masih hidup. Tetangga sebelah terdengar sayur-sayur tadi, la innalillah. Artinya apa ibu bapak? Ketika kita bersyukur kepada Allah, urusan dunia kita tidak melihat ke atas, melihatnya ke bawah, insya Allah yang namanya iri dan tidak hati bapak ibu, yang kebanyakan kita ini kan masalahnya begini bapak ibu. Tetangga beli rumah, nah kita yang masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil, kita yang masuk mobil ambulan. Iya. Tetangga beli tanah, kita yang masuk tanah kuburan. Nah ini masalah. Kenapa? Karena urusannya selalu lihat ke atas. Iya. Istri kalau urusan selalu tengok ke atas, alamat suami saro. Saro. Ibu bapak kata Nabi, maaf kata Nabi, perempuan itu memang tak harus dibeli barang-barang bagus. Tak usah banyak ikut dibeli, karena dia hobi pamer. Itu kata Nabi. Tengoklah, ada baju warna merah keluar, kakek ganti lagi warna lain, besok warna lain.
besok barang lain. Memang tabiat itu seperti itu, Pak. Itu kayak yang dengar di Pak Kiai itu tidak dengar. Tabiat yang macam itu. Tabiat ini bisa kita hilangkan, bisa kita rendahkan dengan cara kita meningkatkan keimanan. Jadi ibu-ibu memang seperti itulah tabiatnya. Bagaimana cara kita untuk meredam ini? Diredam dengan iman, diredam dengan pemahaman beragama. Saro, kenapa patokannya dengan orang lain dalam urusan dunia? Tetapi kadang-kadang dalam urusan akhirat, Bapak kembali urusan akhirat kita selalu jingkuk ke bawah. Alhamdulillah, aku maghrib lah sholat, walaupun baru maghrib baik, jadi alhamdulillah. Tetangga sebelah maghrib beda. Patokannya ke mana nih, Pak? Harusnya urusan ibadah jangan ke bawah, harus ke atas patokan kita. Masa aku baru baca sholat maghrib baik, tetangga sebelah aku kan waktu sholat dia sholat maghrib isya kelas sayang dia. Atau yang baru doa, aduh aku udah baca ikuti dia tuh kali mau waktu sholat, masa aku belum bisa? Ini harusnya dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah kita patokannya ke atas. Maka itu Bapak, cerita langit dan bumi saling membanggakan diri, saling membanggakan tentang kelebihan kita masing-masing, yang itu tidak perlu kita tonjolkan dalam kehidupan kita, bahkan dalam beragama kita tidak perlu ditonjolkan. Ketika kebaikan sudah berbuat baik saja. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, Allah tidak akan lupa untuk mencatat amalan kebaikan kita. Memang kadang perlu disebut-sebut, perlu, tapi hati-hati. Kaget disebut ada unsur ria, ada unsur untuk dipuji, ada unsur membanggakan diri. Takut-takutnya amalan-amalan kita itu bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya cintai, yang saya muliakan, kemudian kita masuk ke dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah sebutkan peristiwa Isra ini dalam Al-Quran yang tadi dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Allah Isra kalimatnya dari asra yusri, Bapak Ibu. Kalau bahasa kita asra yusri berjalan malam. Jadi siapa yang berjalan malam, maka berarti dia sedang Isra. Aku balik dari masjid, dari musola ini balik ke rumah, berarti aku lagi Isra. Ini malam berjalan. Secara bahasa Isra itu berjalan malam. Ada orang maling, malam hari berjalan Isra juga namanya apa? Isra. Supaya tidak ketahuan apa? Isra. Tidak ketahuan yang maling durian, yang maling buku, yang maling apa? Tidak ketahuan kalau nyebut Isra. Secara bahasa Isra itu berjalan malam. Mi'raj secara bahasa naik. Jadi apapun yang naik Mi'raj dia. Naik duku Mi'raj, naik durian Mi'raj. Ada genteng bocor dari mana? Kemana? Kata bini, kemana Mas? Mi'raj. Kalau kita naik. Secara bahasa Mi'raj itu naik. Isra berjalan malam. Tetapi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini tidak sesimpel itu bahasanya, Pak. Isra perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya cepat, tidak lambat. Bayangkan Bapak Ibu, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kalau diukur pakai Google itu 1.500 km. Itu jalan lurus. Kan Google tarik dari sini ke sini 1.500. Tapi kalau jalan daratnya mungkin berkilo-kilo, lebih dari 1.500 km. Dilakukan oleh Rasulullah dalam tempo yang singkat. Kalaulah
peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita akal-akalkan dengan pikiran kita, ibu bapak, maka peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk di akal. Peristiwa ini tidak masuk di akal kita. Mana mungkin Pak Ustadz ngomong dia bersama kita malam ini, suruh kaget dia ngomong alhamdulillah dengan jamaah, aku malam tadi baru balik dari Jakarta, tadi semayang dulu di Masjid Istiqlal, atau misalkan Ustaz Haji Muhammad Ali percaya udah gitu Pak, nggak usah dengan tidak Arab tidak Aqsa itu dari Linggau ke Jakarta. Malam ini dia bersama kita sampai selesai peringatan Isra Mi'raj. Sebelum subuh kaget dia ngomong dengan kita, alhamdulillah baru balik dari Jakarta. Kira-kira otak kita nyambung nggak Pak? Walaupun dengan kondisi yang saat ini lebih canggih daripada masa lalu. Dulu kendaraan ibu bapak ada kaki mobil, kendaraan paling canggih Unto, ada dua model itulah. Pertama jalan kaki, kedua naik unto, yang paling keren itu naik kudo. Itu perjalanan Mekah Palestina 3 bulan naik kudo. Lalu jalan kaki 6 bulan. Kita ukur dengan zaman modern sekarang. Pesawat Dakati tengah malam ini di Linggau. Tahu-tahu Pak Ustadz Muhammad Ali ngantorkan pagi besok dia lah balik dari Jakarta. Rasanya tak percaya juga kita dengan cerita beliau. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu. Setelah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasul itu bingung pulang. Bingung Pak Ibu. Cak mano kalau bahasa kita ini Pak, nak nyeritokan dengan wong-wong ini. Jangan nak nyeritokan dengan orang lain, nak nyeritokan dengan si rumah dewek bingung. Apa yang disampaikan mula-mulanya? Kenapa peristiwa ini luar biasa Bapak Ibu? Perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1500. Dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Arash. Itu langit 1, 2, 3, 4, tidak ada rentang jaraknya. Berapa ukurannya, tidak kaki ukurannya. Tiba-tiba sebelum subuh sudah ada di Masjidil Haram lagi. Jangan nak bercerita dengan orang lain, bercerita dengan keluarga dewek bingung cara. Maka Rasulullah sepulang dari peristiwa Isra Mi'raj, ibu bapak termenung di Masjidil Haram. Yang dimenungkan cak mana nak mulai cerita. Tiba-tiba lagi menung datang segerombolan orang. Yang ketuanya Abu Jahal. Abu Jahal mungkin dapat dirasat ini. Datang dia menemui Rasul. Muhammad, ngapa kau termenung itu? Nah, Nabi Muhammad mulai jawab. Kata Nabi Muhammad, Abu Jahal, aku semalam, berat ceritanya Pak. Aku semalam Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7. Abu Jahal, kata Abu Jahal, Muhammad, stres Muhammad, kau mulai gila, man, panas otak kau. Lah, orang musuh Pak, dicerita yang macam itu Pak, tambah jadi. Kalau model sekarang ada cerita-cerita yang tidak benar tuh digoreng Pak. Apalagi cerita Nabi Muhammad. Kata Nabi, kata Abu Jahal, man gila kau. Kalau macam itu nak kami kabarkan kepada seluruh penduduk Mekah ini, supaya tahu bahwa engkau sudah mulai tidak beres dalam pikiranmu ini. Siapa yang mereka temui pertama kali Bapak Ibu? Didatangi oleh Abu Jahal, orang yang paling dekat dengannya. Biasanya kalau kita nak buat provokasi itu, cari orang yang paling dekat dulu, supaya dia percaya dulu dengan yang ini. Maka orang kalau nak merusak hubungan suami istri Pak, itu cari paling dekat, suaminya, istrinya, supaya dia masuk surga. Kalau nak merusak hubungan suami istri. Oleh Abu Jahal, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling dekat, yang paling membela dengan Nabi kita Muhammad SAW. Datang
rombongan Abu Jahal. Diketuk rumah Abu Bakar. Abu Bakar, keluar Abu Bakar dari rumah. Abu Bakar, hari ini ada cerita. Percaya tidak? Pagi ini kawanmu Muhammad, dia mengatakan baru pulang di Isra Mi'rajnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit. Sekarang nggak ada lagi di Masjidil Haram. Percaya tidak Abu Bakar atas peristiwa ini? Abu Jahal tadi minta testimoni wae sebenarnya, Pak. Tapi testimoni Abu Bakar ini luar dugaan. Kepengennya tadi Abu Jahal itu Abu Bakar itu dulu. Rupanya kata Abu Bakar, kalau itu betul keluarnya dari mulut Nabi Muhammad, aku 1000% percaya. Beda, Pak. Kalau itu betul keluarnya dari mulut Rasulullah, 1000% aku percaya atas peristiwa itu. Rupanya datang makan kulit rayu Abu Bakar oleh kelompok Abu Jahal. Maka ibu bapak Abu Bakar digelarlah oleh Nabi dengan dapat gelar As-Siddiq ujungnya. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj pertama kali. Secara akal pikiran, secara otak kita Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini jangan kita pakai akal nerimanya Bapak Ibu. Peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita terima pakai iman. Akal tidak masuk. Tapi kalau diterima menggunakan iman, maka peristiwa Isra Mi'raj masuk dalam rangkaian keimanan kita. Contoh, kita percaya Nabi Adam itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Secara logika tidak percaya, Pak. Tidak mungkin ada orang Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Tetapi kenapa kita percaya? Karena kita menggunakan iman, menerima itu dengan iman. Maka kalau diterima dengan iman, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang masuk secara keimanan. Tidak masuk akal, tapi masuk secara keimanan. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Nabi tidak kepengen Isra Mi'raj. Yang kepengen siapa? Allah. Maka kalau sudah keinginan Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak yang tidak jadi kalau sudah keinginan Allah. Maka yang paling penting Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini lebih mementingkan daya upaya kita. Dalam hal ingin mencapai sesuatu yang kita utamakan daya upaya. Apa daya upaya itu? Tadi ingin mendapatkan sesuatu itu daya upaya kadang lebih ditondolkan daripada kita meyakini bahwa ada pertolongan, bahwa ada faktor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita berusaha susah payah, Pak, pergi pagi balik sore, tidak membawakan hasil. Kadang-kadang kenapa? Karena kita mengandalkan hanya faktor daya upaya kita belum mau menjadikan faktor daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya terkecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak diukur-ukur Bapak Ibu, kita hitung-hitungan. Kadang-kadang pendapatan kita berapanya, tapi cukup bayar. Dapat hari ini, cukup untuk hari ini. Padahal menurut matematika kalkulator yang kita gunakan tidak cukup harusnya. Maka itu Bapak, hikmah yang ketiga peristiwa Isra Mi'raj ini, ayo kita tebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman Bapak Ibu yazid wa yanqus,
Kata Nabi, iman kita ini kadang turun, kadang naik. Kadang naik, Pak RT. Kalau lagi naik, kita tuh tak kalah pergi dari masjid ini. Pokoknya nak semayang berjamaah. Kalau baca Quran itu nak banyak, bersedekah nak banyak, puasa nak tiap hari. Kalau baca itu imannya lagi tinggi. Tapi kalau imannya lagi turun, nengok masjid baik tak selera. Iman lagi turun. Nengok pengajian, aja, aja. Baca Quran, sedekah, lah masih banyak kebutuhan lain ini. Tuh iman lagi turun. Tapi kalau iman lagi naik, segala amal ibadah kepengen digawaikan kalau. Termasuk dalam model berpakaian pun Pak, kalau iman lagi naik, kepengen nyentil terus. Kayak baju rapi, pakai peci. Kalau iman lagi nurut mulai celana pendek, pakai apa baik. Termasuk dalam semayang, dalam sholat kita itu Pak. Kita kalau sholat di rumah, kalau iman lagi naik, tak sholat tuh gaya dulu, bersisir, pakai peci yang paling bagus, dari baju yang paling bagus, kasih minyak wangi. Nah, kita paham bahwa memakai minyak wangi dapat pahala, memakai pakaian paling bagus dapat pahala yang bagus. Tapi kalau iman lagi turun, Allah Akbar. Baju beda, lumayan. Peci beda dulu, kain tuh, pokoknya untung tutup itu, aurat itu. Bacaan tak lagi langsung terus itu imannya lagi turun. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak, kita tebalkan iman supaya apa? Kita semangat dalam ibadah, semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan itu, buat maksiat semangat, masa kita ibadah ada semangat? Jangan kau buat maksiat itu tengok. Wangi tak membuat maksiat? Wangi. Pakaiannya mahal, minumannya mahal, makanannya mahal, tempatnya mahal. Membuat maksiat semangat. Maka kita yang berbuat taat kepada Allah ini, ibu bapak, jangan tak semangat dari membuat maksiat. Kadang-kadang kita membuat maksiat itu mahal pula Pak. Kadang kita nak maksiat mana? Maksiat. Taat ini murah, tidak perlu mahal, tinggal datang ke mushola, datang ke masjid. Cuma kita butuh semangat menebalkan keimanan kita dengan cara kita cas iman kita. Cak mana ngecas iman, ya hadirlah di majelis-majelis taklim. Kalau ada majelis ilmu datang, majelis taklim datang, setidaknya kita dengar. Kalau tak datang ke majelis taklim, tak datang ke majelis ilmu, buka handphone, cari yang menyebabkan iman kita naik. Jangan yang kita cari menyebabkan iman turun. Ini nonton film horor, film hantu. Kira-kira naikkan iman apa menurunkan iman Pak? Akibatnya apa? Nak ke kamar mandi takut, nak berwudu takut, nak keluar subuh ke mushola takut. Kenapa? Karena keseringan nonton film hantu. Maka apa? Tebalkan keimanan kita. Maka pesan daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, yang ketiganya adalah keimanan kita tebalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang keempat, Rasul Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima pesan sholat. Ini hikmah yang keempat, adalah Rasul menerima perintah sholat. Sholat yang diterima pertama kali Pak, jumlahnya begitu banyak, 50 waktu sehari semalam. Rasulku gemetar lutut kita, bengkak kening kita untuk menunaikan 50 waktu sehari semalam. Ibu-ibu tidak sempat nak masak, bapak-bapak tidak sempat nak pegawai. Yang pegawai kantor baru mulai nak pegawai, datang waktu sholat. Allah, sholat dulu. Sudah sholat pegawai,
tak sengaja pula azan lagi 50 sehari semalam waktu sholat. Untung Rasulullah di langit ke-6 ketika proses turun bertemu dengan Nabi Musa. Terima kasih sebenarnya kita dengan Nabi Musa, Pak. Oh, terima kasihnya Nabi Musa. Ngapa? Nabi Musa yang negur Nabi kita, Muhammad, kata Nabi Musa, ya Nabi Musa, kau sudah bertemu dengan Allah, apa yang didapatkan, apa perintah Allah terhadapmu? Tak mungkin tidak ganti perintah. Kalau naik ke pucuk kalau ada perintah, Pak. Maka kalau kita anak buah datang ke pucuk itu pasti ada perintah turunnya. Kalau kata bos sudah ganti, ada perintah Pak. Sini, pasti ada perintah turun gitu. Nabi Musa tahu pasti ada perintah nih. Apa Muhammad perintahnya? Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa, saya dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, Muhammad, aku bukan ngaju-ngaju, tidak kesanggup umat kau itu, tidak sanggup. Umat aku badannya besar tinggi, kekar. Kalau 50 waktu sholat sanggup. Apalagi umat kau itu perutnya yang besar, kaki kecil, badan pendek, penyegaran dulu, dan sanggup 50 waktu itu. Jadi cara solusinya Nabi Musa balik ngulang minta dengan Allah Subhanahu wa taala keringanan. Atas syarat Nabi Musa, Nabi kita ikut naik lagi menghadap Allah. Ya Allah, minta kurang ya Allah atas 50 waktu ini, tidak sanggup umatku. Dipikir oleh Nabi gitu nih Bapak Ibu. Tak tahu kita ini kecil, malas. Kata Allah, enggak, kalau memang minta kurang dikurang, korting 5. Nah, balik Nabi Muhammad lagi dapat kortingan 5. Tinggal 45 Pak. Nabi Musa ketemu Nabi Musa lagi, tanya lagi oleh Nabi Musa, Muhammad dapat korting tak? Dapat. Berapa? 5. Man, balik lagi man. Aku tidak maju-maju man, minta lagi. Minta apa? Minta kurang. Akhirnya Nabi Muhammad ibu bapak 9 kali. 9 kali bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala minta kurang atas sholat 50 waktu ini. Terakhir yang ke-9 kalinya Nabi turun bertemu Nabi Musa. Tinggal berapa Mak? Tinggal 5 Nabi Musa. Minta lagi. Naik lagi, tak sanggup juga umat kau man. Umat kamu dewek kecil, malas. Yang paling besar malas untuk umat kau. Tidak kesanggupan. Kata Nabi kita Muhammad, Nabi Musa, aku telah 9 kali bolak-balik ini. Malu aku dengan Allah minta 9 kali ini. Yang bilang 5 ini taruhlah berat-berat, laju-laju lah. Yang penting ada kurang. Terbukti Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tadi terbukti. Walaupun 5 waktu Muhammad umat tidak sanggup, maka terbukti dengan kita ini Bapak Ibu. Jikalah cuma 5 kali sehari semalam, kita banyak yang tidak sholat, banyak yang belum mau mendirikan sholat. Cuma 5 waktu, belum 50 waktu yang pada awal syariat sholat itu. Tapi betullah kata Nabi Musa, tapi cobalah Nabi kita kemarin berada, dia datang lagi dengan Allah. Kali mau naik lagi berarti naik lagi. Cak mana lagi jiwa Pak Ustaz? Cak dua wae dak bujit ya. Kalau Nabi kita naik, mungkin akan sholat kita hari ini. Tidak, kata Allah malah minta ringannya, tidak usah sholat. Itu kalau gitu Pak, ini beda Allah. Tapi Bapak Ibu, nilai sholat 5 waktu dalam sehari semalam ini yang diringankan Allah itu kawilannya, tetapi nilai pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Jadi 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan sama dengan kita mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Ini istimewanya Pak. Jadi kita ini lemah, kita ini umurnya pendek, kecil-kecil, ibadah sedikit, oleh Allah tahu umat Muhammad ini
tidak akan bisa kalau secara fisiknya dapat mengalahkan umat-umat Nabi terdahulu. Sedangkan kita ini dijanjikan oleh Allah masuk surga duluan. Mana nak masuk surga duluan kalau amal dikit, Bang? Amal dikit, omong lah pendek. Di dunia ini ibadah tak perlu banyak ego. Kalau banyak maksiat daripada ibadah, nak masuk surga duluan. Di mana letak keadilan Allah kaki protes kaki umat-umat Nabi yang terdahulu? Bayangkan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun, Pak. Jadi kalau semayangnya, kalau ada semayang di zaman Nabi Nuh, berarti umat Nabi Nuh itu 900 tahun semayang. Kita semayang paling baru 5 tahun, baru 10 tahun. Umat Nabi terdahulu banyak, umurnya panjang, amalannya banyak. Nabi Zulkarnain itu berperang seumur hidupnya, Pak. Besar pahala berperang seumur hidup itu. 1000 bulan perang, 83 tahun berperangnya. Tapi umat Nabi Muhammad apa istimewanya? Tidak ada istimewanya kalau tidak Allah berikan keistimewaan dengan Rasulullah. Jadi kita ini istimewa karena Nabi kita istimewa, Bapak Ibu. Umur pendek, malas-malasan beribadah, semayang tadi cuma 5 waktu sehari semalam, tapi nilainya di sisi Allah tidak dikurangi, tetap 50 nilainya, Bapak Ibu. Jadi semayang kita yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu, Ibu, nilainya 50 waktu. Jadi wajarlah kalau kita kaget, amalan kita mengalahkan amalan umat Nabi-Nabi terdahulu. Itu bagian semayang, Pak. Tidak semayang jangan mendapat nilai 50. Sama kayak dengan pahala dengan umat Nabi-Nabi yang lain tadi. Maka belum masuk surga dulu berarti, Pak. Ya menunggu dulu proses. Diperbalu dulu. Zaman Pak RT kita masih aktif, belum perbalu dulu. Sehingga banyak salah. Masuk ini dulu tunggu, belum bebas. Ada modelnya. Maka sholat ini Bapak Ibu pada dasarnya di dalam urusan ibadah, ibaratnya tubuh kita sholat ini sebagai kepala. Jadi sholat di kepala. Manusia yang paling bernilai di dalam tubuh kita ini kepala, Pak. Maka manusia itu kalau ada kepala dikatakan manusia. Mana kata kepala? Bukan manusia. Berjalan mana kepala? Siapa? Tidak keluar kita siapa itu? Karena ada kepala. Kalau leher baik berjalan ke rumahan ini, siapa itu? Ada leher baik. Kita ini tahu bahwa ini A, ini B, ini Pak RT, ini Pak Ustadz. Karena ada kepala. Kalau Pak Ustadz tidak ada kepala, Pak RT tidak ada kepala, suruh berjalan, bingung pula kita pilih. Mana yang Pak Ustadz, mana yang Pak RT ini? Lah sama kalau modelnya. Maka sholat ini di dalam urusan ibadah seperti kepala dalam urusan tubuh kita, Pak. Maka kalau ada orang tidak semayang, berarti kita kata kepala. Nah, puasa iyo, berzakat iyo, cuma semayang tidak. Dia tergontel-gontel baik. Ada badan, ada kata kepala, ada kata kepala. Oh, nak buat KTP baik yang dipotong kepala. Tidak mungkin buat KTP yang dipotong leher baik, kepala. Kenapa? Posisi kepala dalam tubuh kita posisi yang paling mulia. Dalam urusan ibadah, ibadah yang paling mulia adalah sholat. Kenapa ibadah sholat paling mulia? Ibu bapak, proses dapat sholat itu pun proses yang luar biasa. Beda dengan perintah-perintah lain. Kalau perintah lain datang surat, datang edaran, datang Jibril mengantarkan Muhammad, umat wajib puasa, turun surat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi sholat tak kata turun ayatnya, tetapi dijemput langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, sholat. Jadi inti daripada peristiwa Isra Mi'raj, mari kita galakkan sholat. Sholat itu nak galak-galak, Pak. Jangan setahun sekali atau sejumat sekali
itu pun terlambat. Wonglah sudah lupa baru hadir. Nunggu dulu kaki kunteng lupa. Ada yang setahun 2 kali. Sholat nak tekun 5 waktu sehari semalam jangan tinggal, supaya ada kepalanya. Kalau misalnya aku sholat belum baca khusuk, dah usah nunggu khusuk pak, sholatlah dulu. Pokoknya semayang. Jangan nunggu khusuk. Ini kadang-kadang ada pula kita ni akal-akalan supaya tidak galak sholat. Alasannya kenapa belum sholat bapak ibu? Kami belum baca khusuk. Kalaulah yang sholat ini nak khusyuk, kalau mungkin kita tidak sholat pak. Aku bapak ibu yang lah sholatnya lo khusyuk kalau ni ada. Kalau aku belum, maafnya belum khusyuk sholat. Kenapa? Takbir pertama ya khusyuk, Allahu Akbar, sengaja aku sholat pakai 3 rakaat karena Allah Taala. Fatihah masih aman. Kemudian baca ayat Quran masih aman. Nah, mulai rakaat kedua, godaan setan datang. Apa yang diingat? Ingat gawe besok belum selesai. Ingat, ibu-ibu kebanyakan ingatannya. Maka sholat ibu-ibu itu harus diperhatikannya. Kalau sholat di rumah, pertama kompor dipastikan mati. Jangan sampai lagi sholat ingat kompor. Allah. Lalu mati dulu kompor tadi. Tadi misalnya goreng, nah itu hati-hati. Apalagi pastikan air keran nanti. Kenapa? Pagi sholat kaget ingat terang. Allahu Akbar. Terdengar bunyi serrrr. Aku mesin sanya belum mati. Akhirnya tak busuk. Kemudian duit sosok belanja pagi tadi dipastikan niat. Ini kadang-kadang itu kan itu. Kita lagi sholat itu ingat ngalo. Allahu Akbar. Beli belanja tadi 10.500. Aku duitnya 12.000. Tengah 2.000-nya di mana lah ya? Dalam sholat itu ingat itu Pak. Masukkan pakaian dalam mesin cuci, perhatikan dulu masuk di kantong. Ada tak duit dalam kantong? Pakai ingat. Allahu Akbar. Oh iya ada duit 5.000 dalam kantong tadi. Akhirnya aku saking takut, akhirnya ambil bini aku belum. Saking ketakutnya tadi, akhirnya sholat kita hilang khusyuk. Jadi kalau nak nunggu khusyuk Pak, tak sholat gitu ini. Maka sholatlah. Berapa dapat khusyuknya jadilah. Dapat ketika takbir beliau, jadilah. Dapat ketika baca Fatihah, jadilah. Tak apa-apa. Yang penting sholatnya jangan kita tinggalkan. Jangan nunggu khusyuk, tidak khusyuk. Sayyidina Ali pernah dites oleh Nabi. Ya Nabi, kalau kau khusyuk sholat 2 rakaat Li. Sholat sunnah 2 rakaat, kalau khusyuk kau dapat hadiah. Kata Sayyidina Ali, enggak aduh 2 rakaat aku biasa khusyuk sholat ini kok. Cuma 2 rakaat dapat hadiah dah. Ayam. Rakaat pertama khusyuk Sayyidina Ali. Rakaat kedua Pak ingat dengan kata Nabi. Aku tuh pikir, aku lah hadiah tadi. Mikir kan aku lah hadiah kan Nabi ngomong kalau kau khusyuk dapat hadiah. Pikir Sayyidina Ali, aku lah hadiah. Kiro-kiro dalam sholat. Kalau sudah salah, Nabi tanya, "Li, khusyuk kan?" Tidak Nabi. Ngapa? Teringat hadiah. Tadi Nabi ngomong kalau aku khusyuk dapat hadiah. Aku ingat, aku lah kira-kira hadiah yang bakal dihidup Nabi. Sayyidina Ali Pak, yang orang yang biasa khusyuk sholat, apalagi kita yang tidak biasa khusyuk sholat. Tapi ibu bapak, sholat ini harus kita upayakan khusyuk. Cara mengupayakan khusyuk tadi menghilangkan, menjauhi hal-hal yang membuat tak khusyuk. TV sebelum sholat mati ke dulu. Jangan sambil sholat sambil dengar TV. Apalagi yang bakal membuat tak khusyuk di anak yang masih kecil, dipastikan dulu tidurnya kira-kira tidak jatuh dari ranjang. Kalau lagi tidur, jangan sampai kita lagi sholat ada yang jatuh. Nah, anak kita udah jatuh. Kenapa? Karena tadi kita belum memastikannya. Nenek-nenek yang masuk cucuknya diamankan dulu sebelum sholat itu. Jangan kakek lagi sholat, cucuk kita keren, buka pintu. Nah, kita lebih bingung. Ke jalan, cucuk itu. Akhirnya khusyuk hilang di dalam sholat. Yang kedua, bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat? Kita upaya khusyuk Pak. Maka bacaan sholat
itu harus kita dengarkan dengan kuping kita dewe. Baca Fatihah kita tuh dengan kuping kita. Bagi yang normal itu Bapak Ibu, yang tidak normal ada ngakonya. Apakah minggu tidak dengar dia kan? Nah, didengarkan oleh kuping kita supaya apa? Kuping kita ini fungsinya nyari suara Bapak Ibu. Kalau suara yang didengarnya itu tidak cantik dari diri kita deh, dia akan nyari jauh suara itu. Suara apa baik dia akan cari. Itu fungsi kuping. Kuping fungsinya nyari suara. Maka kalau bukan suara yang kita dengungkan dari mulut kita, dia nyari suara lain. Kuping itu pintar nyari suara apa? Suara nyamuk depan pintu dia kedengeran. Nah, kalau lagi sholat wing-wing itu hilang konsentrasi. Mana kalau nyamuk? Aku lagi dekat di sini, aku masih jauh, bunyi-bunyinya dekat. Maka itu proses untuk kita khusyuk. Yang berikutnya itu apa? Yang paling penting hati. Hati kita ditenangkan dulu dengan sholat itu. Jangan lagi mengkap-kap Allah. Nah, tidak tenangkan dulu. Maka kata Nabi, kalaupun kamu nak sholat, ketika kamu di masjid nak sholat, tidak usah nak berlari-larian itu. Kadang kita kan pelarian, Pak. Nah, kita dapat. Maka kata Nabi, sholatlah sedapatnya. Dapat rakaat terakhir, sholatlah. Alhamdulillah dapat rakaat pertama. Jangan berlarian itu, kaki tidak tenang. Lagi sholat, rusak sholat itu. Tapi jangan ada sholat gara-gara itu. Daripada menggap-menggap baik, ada sholat. Jangan, Bapak Ibu. Nah, sholat itu upayakan khusyuk. Kalau tidak khusyuk, jangan sampai tidak mendirikan sholat. Kenapa? Perintah khusyuk itu sunnah dalam ilmu fikihnya Bapak Ibu. Sunnah khusyuk. Sholat itu wajib, maka jangan meninggalkan yang wajib gara-gara yang disunnahkan. Ibu bapak yang saya cintai, yang saya muliakan, sholat, kemudian sholat ini mengajarkan kita banyak hal ibu bapak. Mengajarkan kita untuk bagaimana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat mengajarkan itu, lihat posisi kita sholat. Dalam sholat ada yang namanya sujud. Sujud yang kita lakukan itu apa? Kening kita berada pada posisi paling bawah. Bahkan saking ke bawahnya tinggilah buntut daripada kepala. Posisi sujud ini, kepala paling bawah. Naik, bagian belakang kita ini naik. Berarti tinggilah buntut daripada kepala pada posisi sujud. Ini melambangkan apa Bapak Ibu? Melambangkan bahwa kita sebagai manusia ini tidak boleh sombong. Jangan sombong. Sombong dengan Allah tidak boleh. Sombong dengan sesama pun tidak boleh. Kemudian salat mengajarkan kita apa lagi? Di rukun salat terakhir ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melambangkan mengajarkan apa dengan kita